Pemirsa, bersiaplah menahan nafas Anda. Sebuah jenderang perang urat saraf baru saja ditabuh dengan sangat keras, dan kali ini sasarannya adalah jantung kedaulatan Republik Indonesia. Jagat maya mendadak lumpuh oleh kepanikan. Lini massa media sosial bergetar hebat. Sebuah unggahan viral memampang wajah seorang perwira tinggi militer Israel dengan tatapan mata yang seolah siap mengoyak siapa saja. Di sebelahnya, terpampang wajah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, seakan menjadi target dari sebuah ultimatum mematikan. Indonesia, jangan ikut campur. Orang kami ada di sekitarmu. Kalimat mengerikan itu bergema, disusul dengan ancaman yang membuat bulu kuduk berdiri. Kami tidak segan-segan untuk menghentikan jantung ibu kota Anda. Pemirsa, mungkinkah agen-agen infiltrasi senyap Zionis benar-benar sudah menyusup dan bersembunyi di antara kita? Benarkah Indonesia kini berada di ambang target serangan militer internasional hanya karena sikap politik luar negeri kita yang menentang penjajahan? Ataukah ada dalang tak kasat mata yang tengah memainkan pion-pion disinformasi demi menciptakan kekacauan dan ketakutan massal di tanah air? Pemirsa, jagat media sosial Indonesia yang biasanya riuh dengan hiruk-pikuk kehidupan selebriti dan tren hiburan tiba-tiba tersentak dan membeku. Sebuah unggahan dari akun Facebook bernama Lintas Berita meledak bagaikan bom waktu di tengah kerumunan massa. Ratusan ribu kali dibagikan, ribuan komentar membanjiri, dan jutaan pasang mata menatap layar gawai mereka dengan dada berdegup kencang. Bagaimana tidak, unggahan tersebut tidak sedang membahas gosip murahan, melainkan menyangkut nyawa, keamanan nasional, dan kedaulatan bangsa kita yang tercinta. Dalam gambar yang beredar luas tersebut, tampak sesosok pria gagah berseragam militer olive green khas pasukan pertahanan Israel atau IDF. Bintang di pundaknya menunjukkan pangkat yang tak main-main. Wajahnya keras, rahangnya tegas, dan bahasa tubuhnya seolah sedang memberikan peringatan terakhir kepada dunia. Tepat di sebelah wajah sang jenderal, sebuah lingkaran kecil memperlihatkan potret Presiden Prabowo Subianto yang tengah melambaikan tangan, seolah memberikan kontras antara ancaman sang jenderal dengan wibawa pemimpin bangsa kita. Lalu, apa yang membuat postingan ini menjadi mimpi buruk bagi sebagian warganet? Narasi di bawah foto tersebut, pemirsa. Dengan huruf tebal berwarna hitam pekat, tertulis sebuah peringatan yang membekukan darah. Jenderal Israel, Indonesia, jangan ikut campur. Orang kami ada di sekitarmu. Berita ini diklaim bersumber dari sebuah kantor berita asing yang disebut Jerusalem Straight. Dalam laporan yang diklaim sangat eksklusif tersebut, sosok jenderal dalam foto itu diidentifikasi dengan nama dan jabatan yang terdengar sangat luar biasa mengerikan. Mayor Jenderal Jacob Ariel Ashabi yang menjabat sebagai Komandan Umum Batalion Infiltrasi Serangan Senyap Global. Dari nama satuannya saja, Batalion Infiltrasi Serangan Senyap Global, kita sudah bisa membayangkan sebuah unit elit mematikan yang beroperasi di bawah radar, tidak terdeteksi, dan mampu melumpuhkan negara manapun dari dalam, layaknya bayangan yang mencabut nyawa tanpa suara. Menurut narasi yang dibagikan oleh akun Facebook Lintas Berita, Jenderal Jacob Ariel Ashabi melontarkan ultimatum yang sangat spesifik dan merendahkan. Dengan nada pongah yang menjadi ciri khas para petinggi militer Zionis, sang jenderal menegaskan bahwa intelijen dan pasukan senyap mereka sudah menyebar bagai virus ke seluruh benua. Orang kami sudah berada di mana-mana, baik di Eropa, Asia, Cina, bahkan Afrika, klaim sang jenderal dengan jumawa. Sebuah pernyataan psych war atau perang psikologis yang dirancang nyata untuk menebar teror global ke seluruh penjuru dunia. Namun yang membuat emosi bangsa Indonesia mendidih hingga ke ubun-ubun adalah kalimat berikutnya. Sang jenderal secara spesifik menyebut nama Indonesia dan memberikan ceramah politik yang sangat merendahkan martabat kedaulatan kita. Ia memperingatkan agar Indonesia tidak usah sok pahlawan dan ikut campur dalam urusan perpolitikan Timur Tengah, khususnya mengenai konflik bersenjata yang sedang memanas dengan Iran.
sebaiknya Indonesia fokus pada kebutuhan dasar masyarakatnya. Kami menyadari bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki, mulai dari durasi perang yang sangat singkat hingga kebutuhan pokok warganya. Lanjut kutipan tersebut. Pemirsa, perhatikan betapa arogan dan manipulatifnya kalimat ini. Mereka seolah tahu betul kelemahan dan masalah domestik yang sedang dihadapi rakyat kita, lalu menggunakannya sebagai senjata verbal untuk meruntuhkan nyali bangsa kita. Seakan-akan mereka memantau setiap jengkal pergerakan ekonomi dan sosial di Indonesia. Tetapi, puncak dari segala kepanikan dan amarah publik terletak pada kalimat pamungkas sang jenderal, sebuah ancaman terbuka yang tidak bisa dianggap remeh oleh negara manapun yang berdaulat. Tolong jangan campuri urusan kami. Jika tidak, kami tidak segan-segan untuk menghentikan jantung ibu kota Anda. Menghentikan jantung ibu kota? Apa maksud dari ancaman ini? Apakah ini merujuk pada serangan cyber berskala masif yang akan melumpuhkan listrik, internet, perbankan, dan infrastruktur ekonomi Jakarta dalam sekejap? Ataukah ini ancaman terorisme biologis, infiltrasi intelijen tingkat tinggi, atau bahkan ancaman misil tak kasat mata? Jenderal yang diklaim sebagai ahli kamuflase kelas dunia ini kemudian menutup pernyataannya dengan ancaman eskalasi global. Ia menyatakan bahwa intervensi Indonesia dalam konflik mereka adalah urusan yang sangat fatal, yang tidak hanya akan menghancurkan Jakarta, tetapi juga bisa menjadi pelatuk utama meletusnya Perang Dunia Ketiga. Pemirsa, begitu narasi ancaman kiamat ibu kota ini menyebar, reaksi warganet Indonesia langsung terbelah menjadi dua kutub yang sangat ekstrim. Di satu sisi, ada kepanikan yang luar biasa mencekam. Grup-grup WhatsApp keluarga dipenuhi dengan pesan berantai yang memperingatkan agar terus waspada. Ketakutan akan adanya agen rahasia Mossad yang menyamar di sekitar kita membuat sebagian masyarakat awam menjadi paranoid akut. Namun, di sisi lain, jiwa patriotik netizen Indonesia yang terkenal paling militan dan berani di dunia maya justru terbakar hebat. Alih-alih merunduk ketakutan mencari tempat bersembunyian, mereka malah melakukan serangan balik secara virtual. Ribuan komentar bernada perlawanan, sumpah serapah hingga sarkasme tingkat tinggi menghujani postingan lintas berita tersebut. Mari kita bacakan beberapa komentar warganet yang paling menokoh, kontroversial, dan mewakili gejolak batin rakyat Indonesia saat ini. Akun garudapancasila.id menulis dengan huruf kapital penuh amarah yang berapi-api. Silahkan datang, Jenderal. Bangsa kami lahir dari darah dan air mata para syuhada. Kalian pikir kami takut dengan gertakan dari negara penjajah? Agen kalian ada di sekitar kami? Bagus, biar kami sikat sekalian. Jangan pernah remehkan kekuatan persatuan dan militer bangsa Indonesia. Kami siap jihad pertahankan kedaulatan. Komentar lain dari akun netizenskeptis.62 justru memberikan sudut pandang sarkas yang sangat menokoh dan memancing tawa gitir di tengah ketegangan. Halah, ngancam mau ngentiin jantung ibu kota. Bapak Jenderal tahu nggak, sebelum Bapak ngentiin jantung ibu kota, kemacetan Jakarta sama harga sembako udah ngentiin jantung warganya tiap hari. Jangan sok keras deh, lawan pejuang pakai batu aja pasukan kalian lari kocar-kacir pakai popok. Sok-sokan mau ngelawan negara berpenduduk nyali baja. Lalu di antara lautan emosi ada sebuah komentar sangat kontroversial dari akun intelijen warung kopi yang mulai mencium bau kebusukan dan plot twist dari drama ini. Tunggu dulu guys, tolong pakai logika dikit. Sejak kapan Israel punya batalion namanya serangan senyap global, tapi komandannya malah koar-koar ngancam di media sosial? Kalau senyap ya diam aja dong kerjanya. Terus Yerusalem Straight itu media apaan? Meleset jauh dari The Jerusalem Post. Kayaknya kita lagi dibodoh-bodohin sama hoax pemecah belah bangsa nih. Pemirsa, komentar terakhir ini ibarat seberkas cahaya terang benderang di ujung lorong yang gelap gulita. Di tengah lautan emosi, provokasi, dan kepanikan massal, ada secercah nalar yang mulai bekerja membongkar jalin laba-laba kebohongan. Benarkah Mayor Jenderal Jacob Ariel Ashabi itu sosok yang hidup dan nyata? Ataukah ia hanyalah produk rekayasa tingkat tinggi dari pihak-pihak yang pengecut yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja menunggangi konflik geopolitik demi menciptakan instabilitas ketakutan di negara kita? Ikuti terus channel ini untuk berita-berita update selanjutnya.